Oke, welcome back. Kembali lagi bersama saya Prayatna. Di sini kita akan membahas DML lagi part 2 di mana ada sintaks yang belum dibahas sebelumnya itu sintaks select. Oke, jadi langsung saja. Di sini kita seperti biasa show table dulu. Oke. Di sini kita akan melihat data dari pembeli deh dulu. Select from pembeli. Oke, di sini sudah terlihat ada ID pembeli, nomor pembeli, dan alamat pembeli. Oke, sintaks select yang pertama ada sintaks from, di mana ini bisa mengklasifikasikan dari mana saja pembelinya. Kita coba aja langsung. Select bintang from pembeli where, misalkan alamat pembeli to Brazil. Oke, bisa terlihat di sini data yang akan muncul setelah saya mengetik data seperti ini adalah data pembeli di mana alamat pembelinya adalah Brazil saja, yaitu Neymar dan Bunga, sedangkan yang lainnya tidak akan muncul. Kita coba lagi, misalkan select from pembeli where, kan ID pembeli sekarang sama dengan 2 misalkan, maka data yang akan muncul adalah pembeli yang memiliki ID pembeli 2, sedangkan yang lainnya tidak akan muncul. Selanjutnya, jika kita ingin melihat beberapa data saja, itu juga bisa. Caranya adalah sama, select from pembeli limit misalkan 3. Nah, maka data yang akan muncul adalah 3 data pertama yang ada, karena kita di sini melakukan sintaks limit yang berarti dibatasi, yang menyebabkan data yang akan muncul adalah 3 data pertama saja, sedangkan data 4 dan 5 ini tidak akan muncul. Kita juga bisa memilih data mana saja yang bisa kita munculkan. Contohnya adalah seperti ini, like from pembeli where, misalkan ID pembelinya ID pembeli between 3 and 5. Nah, yang terjadi adalah data yang akan muncul merupakan data dari ID pembeli 3 sampai dengan 5, sesuai dengan perintah kita tadi. Selanjutnya, terdapat juga yang dinamakan select order, di mana kita mengurutkan lah, jika di bahasa Indonesia kan ya, mengurutkan, misalkan select sama select from pembeli
order by, misalkan ID pembeli. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu descending dan ascending. Pertama coba yang ascending, yaitu dengan ASC, ascending choose. Nah, maka di sini akan mengurutkan ID pembeli dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Sekarang kita coba jika mengurutkan dengan descending. Nah, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu mengurutkan dari data terbesar dan terkecil ID pembelinya. Oke, selain itu juga terdapat Nah, selain misalkan ID pembeli, kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan huruf juga, guys. Jadi misalkan tadi ID, sekarang coba kita nama. Nah, di sini akan mengurutkan dari huruf terkecil hingga huruf terbesar. Jadi urutannya jadi ke A, B, C, D gitu, guys. Sebaliknya berlaku jika kita menggunakan descending. Nah, yang terbesar, yang terkecil. Oke, itu dia jika kita menggunakan order. Lalu, syntax select juga memiliki kegunaan untuk menambahkan atau sum. Jadi kita bisa melakukan ini. Select sum, misalkan ID pembeli. From pembeli. Nah, maka akan muncul angka 15. Maksud dari 15 ini adalah hasil dari 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 5. Pokoknya ID jumlah dari semua ID pembeli ini ditambahkan. Lalu kita coba ya. Saya sendiri belum tahu jika bukan angka apakah bisa. Nah, tidak bisa. Ini tampilannya. Jika tidak ada angka, maka tidak ada yang bisa dihitung. Lalu juga ada average yang memiliki sintaks seperti ini. Select average di pembeli. Maksud dari average sendiri ini merupakan rata-rata dari semua data yang ada di sini. Jadi seharusnya nanti ini akan melakukan penjumlahan dulu, yaitu 15 dari ID pembeli. Jika ditambahkan kan 15, lalu akan dibagi 5. Jadi rata-ratanya harusnya ini adalah 3. Kita lihat average-nya. Oke. Bisa kita lihat tepat sekali 3 setelah melakukan rata-rata tadi. Average ini juga bisa, misalkan kita hanya ingin tahu rata-rata yang ID pembelinya adalah 2 misalkan. Ya bisa caranya seperti ini. Where sama seperti where mana sih ID pembeli dengan 2 misalkan. Nah, rata-ratanya atau average-nya akan menghasilkan 2 juga. Kenapa? Karena di
tabel pembeli ini, toko ini, ID pembeli yang memiliki ID 2 hanya satu, jadi kan otomatis tidak akan ada pembagian gitu juga kan, makanya jadinya 2 saja. Oke, selanjutnya kita juga akan pergi setelah average terdapat juga count, di mana count ini merupakan perhitungan dari ID pembeli misalkan. Coba aja count sama sebetulnya. Sebenarnya average, sum, count itu memiliki sintaks yang hampir mirip, hanya mengubah kata-kata saja di pembeli misalkan. Karena tidak ada angka-angka lagi, tidak ada unsur angka lagi dari sini, maka kita gunakan ID pembeli saja. Beli, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya 5. Kenapa 5? Count ini berarti menghitung data yang ada, bukan jumlah data yang ada. Sini data yang ada adalah 5. Makanya output dari count ID pembeli juga 5. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui maksimum atau minimum, atau yang paling besar, data yang paling besar atau yang paling kecil, kita juga bisa melakukan ini, select max ID pembeli. Misalkan kita ingin melihat data terbesar di ID pembeli, from pembeli. Nah, seperti hasilnya, kita tahu data yang terbesar dari ID pembeli adalah 5. Jika kita melakukan sebaliknya, kita coba min, maka data yang akan dimunculkan harusnya adalah 1, karena 1 merupakan ID pembeli terkecil. Kita coba aja. Nah, benar, 1 hasilnya. Oke, selanjutnya kita juga ada group by. Group by merupakan pengelompokan. Jadi misalkan seperti ini, select from pembeli, group by pembeli misalkan. Nah, oke, bisa kita lihat sini ya. Sini kan harusnya ada 2 Brazil. Ini kita coba suitable juga. Kok suitable sih? Maaf. Select. Nah, ini kan ada 2 Brazil harusnya. Tapi jika ada itu yang sama, alamat yang sama, maka tidak akan muncul lagi jika kita melakukan group by. Sama misalkan ID pembeli misalkan ada yang sama, maka tidak akan ditampilkan lagi jika ada yang sama.